Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Bersama saya Eko Heri Prasetyo dari SDN 4 Besuki dan rekan saya Sri Rukmini dari SDN 1 Munjungan dan Devi Resturing Tias dari SDN 1 Bangun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Pak Eko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sri. Ini Bu Sri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Sri. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Baik Bu Sri, pada coaching kita hari ini, kok dan kunci yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur theta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan juga bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan berikutnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Sri adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, Pak Eko, begini. Potensi yang ingin saya kembangkan dalam kesempatan coaching nanti, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kita nanti bisa membangun ruang kolaborasi secara saling terbuka, gitu kan. Siap Bu Sri. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang akan Bu Sri kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau potensi yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu kan. Terima kasih Bu Sri. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sri dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching nanti, indikator yang ingin saya capai yaitu saya berharap coach saya nanti bisa menemukan dan menggali solusi dari permasalahannya, sehingga dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Sangat bagus Bu Sri. Baik, demikian dulu pertanyaan dari saya Bu Sri. Selanjutnya pra-observasinya, silakan Ibu Sri melakukan coachingnya dengan coaching. Baiklah Pak Eko, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya, atas waktunya. Sama-sama Bu Sri, selamat berpraktek coachingnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Devi? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Sri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Devi ada yang mau disampaikan, mau cerita begitu? Iya Bu, betul. Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan
tapi sepertinya kita tidak bisa banyak waktu ya Bu ya. Mungkin 15 atau 20 menit gitu Bu, untuk ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan gitu? Baik Bu, begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah Bu. Saya perhatikan itu dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu. Penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang konvensional, menggunakan ceramah dan ceramah lagi. Padahal kan kita sudah ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran sudah semakin pesat, tapi guru-guru sekolah itu kok tidak mau terjadi perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu menjadi kurang bervariatif begitu Bu. Oh, kalau begitu kalau saya garis bawahi berarti guru-gurunya di tempatnya Bu Devi itu kurang menggunakan metode yang bervariatif gitu ya Bu? Betul Bu, kurang bervariatif itu baik dalam medianya, modelnya, sehingga masih menggunakan model yang lama, metode yang lama Bu. Terus kira-kira dalam kegiatan percakapan ini tadi apa yang Bu Devi inginkan? Begini Bu, dari percakapan kita hari ini itu yang ingin saya dapatkan itu saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Baiklah, jadi Bu Devi diharapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan yang Bu Devi inginkan atau lihat itu seperti apa? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian pembelajaran itu metodenya, modelnya atau media pembelajaran itu bisa bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang saat ini sudah marak digunakan ya Bu, sehingga guru-guru itu bisa menggunakan slide PowerPoint, itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah, sehingga membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik, memantik semangat siswa. Baiklah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode yang Ibu sampaikan, modelnya, media yang digunakan, itu merupakan sudah kondisi yang sangat ideal. Kalau dinilai idealnya itu sudah di level 10. Jadi kira-kira di sekolah Bu Devi itu sekarang itu kalau di level berada di level berapa itu? Sepertinya Ibu ya, kalau di sekolah saya itu masih ada di level 5 karena lebih banyak guru senior, sehingga untuk naik ke level yang lebih tinggi itu agak sulit. Jadi mungkin kalau di sekolah saya itu masih di level 5. Oke. Di level 5 itu kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi itu tadi Bu? Gimana? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu memang agak sulit, mengingat guru-gurunya itu kebanyakan sudah senior. Jadi mungkin dari level 5 naik ke level 7 itu masih mungkin dilakukan. Terus kira-kira usaha apa untuk menaikkan level dari 5 ke 7 itu, apa usaha untuk yang ingin dilakukan Bu Devi? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin saya mempunyai rencana itu menggunakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu seperti ini ya Bu. Jadi face to face antara rekan guru dengan rekan-rekan guru saya, jadi bergantian nanti. Bagus Bu. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan
pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Devi terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti akan mencoba berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi seiring dengan perkembangan zaman. Bagus Bu. Berarti Bu Devi ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan ya Bu ya, dan pelatihan workshop. Nah dari rencana Bu Devi tadi, kira-kira yang saat ini lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya ya Bu, kalau untuk saya itu lebih nyaman penerapannya itu mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu rencana yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, juga kemudian biayanya juga harus direncanakan, kemudian kita harus mendatangkan narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman untuk melakukan kegiatan mentoring. Baik, mentoring ya Bu ya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Devi memerlukan support dan memerlukan bantuan dari teman-teman diri ya Bu ya. Gimana? Iya sih Bu, jadi sebenarnya nanti itu saya akan meminta bantuan dari rekan saya juga di sekolah yang mungkin sudah ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu. Jadi saya itu punya ide untuk mengajak Pak Pur. Jadi Pak Pur itu sudah lihai dalam penggunaan dalam hal IT ya Bu. Jadi nanti saya akan meminta bantuan kepada Pak Pur untuk membantu saya dalam hal mentoring ini. Bagus, rencana Bu Devi sangat bagus. Jadi nanti Bu Devi maksudnya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya Bu ya untuk melakukan mentoring ini nanti. Terus selanjutnya gimana? Insya Allah ya Bu, rencana ini akan saya lakukan secepatnya. Minggu depan sepertinya bisa. Saya akan mencoba untuk berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring ini. Oke, baiklah Bu Devi, sangat bagus sekali rencananya. Kira-kira Bu Devi dari percakapan kita ini apa sih yang Bu Devi dapatkan? Ya, baik Bu. Dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya itu sudah mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara saya untuk melakukan terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian nanti saya juga akan dibantu oleh rekan-rekan saya di sekolah yang juga sudah ahli IT. Jadi saya bisa meminta bantuan dalam pemanfaatan media-media pembelajaran untuk mentoring ini. Sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan yang lebih bervariatif tadi ya Bu ya. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Bu Devi ya setelah melakukan mentoring atau mendengar cerita-cerita lagi dari percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana yang Bu Devi inginkan untuk mentoring, untuk berkolaborasi dengan teman-teman, harapan saya semoga berjalan dengan lancar. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu. Sama-sama Bu Devi, mungkin lain kali kalau ingin bercerita langsung Bu Devi bisa langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Baik Bu Sri, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Devi. Mau lebih lanjut. Terima kasih Bu. Oke, baiklah. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam, baiklah.
Ini Bu Sri tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Devi. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi ya. Yang pertama, pertanyaan saya, apa saja yang sudah Bu Sri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching Pak Eko untuk menceritakan permasalahan dan bisa menggali serta menemukan solusi-solusinya sendiri. Oke Bu Sri, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Devi dan Bu Sri sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Devi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Devi, sehingga Bu Devi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti bisa melakukan coaching lagi dan lebih baik lagi, gitu Pak. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah sehat. Oh iya, hari ini Pak Eko akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh. Oke ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching nanti akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan
terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Di antara ketiganya ini ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau yang akan Bapak lakukan observasi ini Pak? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucingnya, itu. Oh, baik. Jadi ada dua ya Pak. Bapak akan mengembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator tercapainya itu apa ya? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucingnya yang akan saya lakukan adalah saya ingin kucing itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan kucing tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu. Baik, jadi indikator tercapainya pada saat coach itu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Iya. Baik, silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Semoga sukses dan lancar. Siap Bu. Saya Ya, terima kasih. Semoga sukses ya Pak. siap. Assalamualaikum Bu Sri, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, baik Pak Eko. Alhamdulillah juga Pak, baik. Pak Eko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik juga. Bu Sri, saya dengar Bu Sri mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bu Sri? Iya Pak Eko. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang mengganjal di hati saya yang ada di sekolah ini Pak Eko. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Sri. Silakan jika Bu Sri mau menceritakan apa. Begini Pak Eko, di sekolah saya ini saya tuh melihat siswa saya itu tuh kayak ada rasa bosan gitu loh Pak. Untuk belajar di sekolah ini tuh merasa kayak bosan gitu, ada kebosanan. Dan saya amati, setelah saya amati rekan-rekan guru dalam melakukan pembelajaran itu memang kayak masih monoton gitu, menggunakan metode berceramah. Padahal mereka itu kan bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, bisa menggunakan Chromebook, terus Canva kayak seperti itu Pak. Sehingga anak-anak itu biar tidak merasa bosan gitu loh Pak. Jadi tidak tetap menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja gitu Pak. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Sri ini masih banyak guru-guru yang apa ya, yang mengajarnya masih memakai cara lama. Contohnya berceramah dan sebagainya, belum mengikuti perkembangan zaman saat ini yang sudah memakai media-media pembelajaran yang lebih bervariatif. Betul Pak Eko, sebenarnya ya tidak semuanya sih, cuma ya ada di antaranya seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa bosan gitu, dan siswanya itu malas gitu, tidak semangat dalam belajarnya gitu Pak. Oke, kira-kira apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari percakapan kali ini? Saya itu pengennya adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah, baik cara pembelajarannya itu diubah gitu dengan menggunakan
model-model pembelajaran yang baru, terus pemanfaatan media-media di sekolah yang disediakan di sekolah itu dimanfaatkan gitu, sehingga kita itu ada perubahan di sekolah ini gitu. Oh, alah. Jadi Bu Sri ini ingin adanya perubahan dengan di rekan sendiri teman sejawat untuk merubah cara mengajarnya gitu ya. Betul Pak Eko, seperti itu. Nah Bu Sri, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan sejawat Bu Sri? Tentunya perubahan yang menuju ke lebih baik Pak, seperti penggunaan metode pembelajaran, model pembelajarannya bervariasi, terus pemanfaatan media yang ada di sekolah itu secara maksimal, karena di situ kan disediakan Pak, sudah disediakan, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal gitu Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya. Kira-kira untuk di sekolah Ibu, maksudnya sekolah Bu Sri levelnya itu sudah sampai mana kira-kira untuk level 1 sampai 10? Mungkin kalau itu levelnya masih 5 atau 6 gitu Pak, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan prasarana dan media pembelajaran yang bagus, tapi masih menggunakan model yang monoton itu masih ada gitu Pak. Jadi kalau di level mungkin masih level 5 gitu Pak. Wah. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan sejawat Bu Sri? Sepertinya ya tidak terlalu banyak sih Pak, cuma saya ingin berusaha adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada peningkatan ke level 8-9 lah, atau ya kalau bisa ke 10 lah Pak ya, karena di sini banyak guru juga yang sebenarnya pengen dan antusias untuk meningkatkan model pembelajarannya, namun masih bingung bagaimana cara memulainya gitu Pak. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan-perubahan itu seperti apa? Mungkin pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini untuk semua rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan pembelajaran juga Pak. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan kayak mentoring gitu Pak. Ya betul, melakukan mentoring ya Bu. Selain mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau biar ada ini namanya mencakup skala besar Pak ya, jadi bisa mengarah ke seperti pelatihan atau workshop gitu Pak, untuk semua guru. Baik, kira-kira Bu Sri tidak ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana itu? Kayaknya saya lebih mengarah ke mentoring Pak, mentoring dulu Pak, karena kalau mentor ini kan sasarannya mau ada perubahan. Jadi kalau ada pelatihan ini kan nanti sasarannya
ada gitu Pak, kemauan secara sendiri gitu. Jadi saya pengennya melakukan mentoring ini benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan dengan cara mentoring dulu Pak. Baik, kira-kira Bu ini siapa yang dapat membantu Bu Sri untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ini Pak, saya itu punya teman, dia itu kan pinter IT juga Pak. Jadi nanti bisa membantu saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Seperti apa ya? Seperti kayak Bumaya itu di situ dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak, itu lebih banyak bisa tercakup. Baik Bu, berarti Bu Sri akan mengadakan kolaboratif kerjasama dengan rekan guru yang ada di sekolah Ibu. Betul Pak Eko, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya yang tentunya sama-sama pemahamannya dengan saya dan bahkan lebih dari itu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung waktu Bu, karena ini sudah 15 menit depan. Dari percakapan ini apa sih yang didapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Pak ya, ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu ada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring gitu ya. Dan untuk saat ini yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring. Wah, bagus Bu. Saya sudah tidak sabar untuk menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Sri. Sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu Sri. Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak Eko atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, membantu saya untuk menemukan solusi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan Pak Eko pada saya. Sama-sama Bu Sri, kita bertemu lagi. Tutup saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Eko, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya yang sudah berjalan dengan lancar ya Pak? Alhamdulillah Bu Devi, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Eko. Nah, yang pertama, apa saja tadi yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Baik, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur data, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Eko tadi sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan ya Pak Eko. Jadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, kemudian sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Pak Eko sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Eko juga sudah berhasil menemukan rasa
tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu berjalan dengan baik. Oke, tapi saya juga mendengar percakapan Pak Eko dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci, arahannya di situ sudah Bapak itu sudah melakukan presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses-proses coaching selanjutnya. Oh iya, satu lagi ya Pak ya, saya mau bertanya, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke. Kalau boleh saya mau tanya Pak, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih ya Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya juga sudah melakukan proses observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga proses coaching kedepannya lagi berjalan dengan lebih lancar lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan coaching, betul? Betul Bu. Nah, di sini saya akan menjadi observer dan saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching nanti dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apa nanti di saat Ibu coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci, dan bagaimana nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu ya, nanti saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Devi kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Bagus sekali. Dari ketiga kompetensi tadi ya yang disebutkan tadi ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu Devi kembangkan yang lebih spesifik lagi? Baik,
Dari ketiganya tadi mungkin yang akan saya kembangkan Bu ya secara spesifik itu yang mendengarkan secara aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif itu saya menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Bagus sekali Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini nanti, indikator ketercapaiannya seperti apa? Jadi indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach ini sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang ingin dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu. Baiklah Ibu, terima kasih. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Pertanyaan dari saya sekian dulu. Sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti Ibu bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik dan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, juga sesuai dengan indikator yang Ibu ingin capai. Baik Ibu, terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu Devi. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik saja, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Devi sendiri? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Eko katanya kok ada yang mau dibicarakan ya? Tentang apa ini? Betul Bu Devi. Kira-kira saya mau membicarakan tentang sebelumnya kita ada waktu 5 sampai 20 menit ya Bu Devi? Bisa. Ya, saya ingin menyampaikan dan ceritakan pada Ibu ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Setelah saya amati di sekolah itu ada pembelajaran itu masih monoton. Setelah saya amati di sekolah itu pembelajaran masih monoton. Pembelajaran yang masih menggunakan metode lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin itu pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang itu perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Baik Pak Eko. Jadi Pak Eko ingin menyampaikan bahwa materinya kurang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit ini, apa ya ingin Pak Eko harapkan dari percakapan ini? Yang saya harapkan, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu. Baik, jadi ada perubahan dalam penyampaian materi ya Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang ingin Pak Eko harapkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini yang lagi marak nih, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Canva, PowerPoint, dan dari online internet itu sudah cukup bagus. Seperti itulah Bu, kira-kira. Baik, jadi intinya ini ingin menyampaikan materi pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi, jadi ini kan dalam kondisi idealnya itu kan level 1 sampai level 10. Menurut Pak Eko, sekolah Bapak itu masih
di kondisi level yang berapa? Nah, kira-kira masih di level 5 ya, untuk saat ini. Dan pada saat saya ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level yang lebih tinggi. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak? Ya. Jadi untuk saat ini kira-kira Pak Eko menginginkan perubahannya itu naik ke level berapa? Yang saya inginkan sebenarnya tidak terlalu tinggi Bu, hanya butuh perubahan mungkin di level 7. Untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira pilih ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah saya, atau apa yang menurut Jadi di level 7 ya Pak tadi ya? Iya. Jadi Bapak menginginkan bahwa guru-guru di sekolahnya itu bisa mencapai level 7 ya. Jadi untuk mencapai level 7 tersebut ya Pak, kira-kira Bapak ini memiliki ide atau rencana apa kepada rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Eko agar bisa sampai ke level 7 itu Pak? Untuk permasalahan naik ke level 7 itu sangatlah Bu, karena mengingat masih banyaknya guru-guru yang masih senior, yang masih aktif, itu masih menggunakan cara lama. Begitu. Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja itu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran gitu. Itu suatu rencana saya ke depan. Oh baik Pak Eko. Jadi Pak Eko ini berencana untuk meningkatkan level itu akan mengadakan mentoring ya, atau pendampingan seperti individu seperti itu. Nah, menurut Pak Eko selain dari kedua cara itu, apakah ada strategi lain selain menggunakan mentoring atau pendampingan itu Pak Eko? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih kepada kepala sekolah untuk membuat suatu workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Oh baik, jadi pilihannya itu tadi dua ya Pak ya, melakukan mentoring atau Pak Eko akan berkonsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat rencana semacam workshop atau pelatihan. Nah, kalau menurut Pak Eko, dari kedua rencana tadi, mana yang nyaman bagi guru-guru di sekolahnya Pak Eko? Sepertinya untuk sekarang ini metode-metode akan lebih tepat digunakan, mengingat banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior dan mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya untuk workshop itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber juga yang tepat, waktu yang membutuhkan lama atau membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Jadi kalau dari perkiraan Pak Eko tadi, intinya Pak Eko itu lebih memilih metode yang mentoring ya Pak? Mentoring. Iya, jadi kira-kira kapan Bapak ini akan melakukan mentoring terhadap rekan-rekan guru Bapak ini? Mungkin lebih baik secepatnya ya Bu. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring, melakukan pendampingan kepada rekan guru secara bergilir. Baik, jadi minggu depan itu Pak Eko rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, nanti apakah ada yang akan membantu Pak Eko dalam proses mentoring minggu depan itu Pak? Mungkin saya akan meminta bantuan guru rekan sejawat lain seperti Pak Pajar atau Pak Kadi atau Bu Uji yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Oke, jadi Pak Eko ini akan melakukan kolaborasi ya Pak dengan rekan guru untuk membantu melaksanakan mentoring tersebut ya. Benar Bu, itu sangat
sesuai dengan rencana saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, rekan guru lain untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Pak Eko, nah kita ini sudah berada di akhir sesi perbincangan ya Pak hari ini ya Pak. Dan saya ini tidak sabar lagi untuk mendengar cerita-cerita dari Pak Eko. Kedepannya apakah Pak Eko ini akan berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Mudah-mudahan Pak Eko berhasil ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum ini kira-kira apa yang Pak Eko dapatkan dalam perbincangan kita kali ini Pak Eko? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru saya mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi. Oke, baik Pak Eko. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa mengobrol-ngobrol lagi minggu depan tentang aksi yang sudah dilakukan Pak Eko ya Pak ya. Ya. Terima kasih saya sampaikan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan perbincangannya kalau Pak Eko sudah selesai coaching ya Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil ya Pak Eko. Amin guru. Siap. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah. Bu Devi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Devi. Coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Dari indikator tercapaiannya yang diinginkan Bu Devi tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Devi terkait dengan indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching saya tadi ya Bu, saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Seperti itu Ibu. Bagus sekali, luar biasa. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana Bu Devi itu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Gitu. Terus kemudian selain itu di coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Bu Devi ya di sini. Sebelum kita akhiri, saya mau menanyakan satu lagi ya Bu ya. Di sini Ibu sudah melakukan kompetensi yang sangat luar biasa. Terus dari kompetensi tersebut, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Devi kembangkan lagi? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu saya bisa menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coachnya itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya itu. Luar biasa sekali Bu Devi. Tadi padahal sudah menerapkan Telta itu juga sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali Bu Devi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang diharapkan seperti itu. Dan Bu Devi sangat luar biasa sekali. Bu Devi juga pengen lebih menggali lagi apa yang ingin disampaikan, apa yang dimiliki. Sehingga semoga
semoga nanti ke depannya Bu Devi bisa lebih baik lagi dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang lebih baik, lebih menarik dan lebih luar biasa. Iya. Begitu Bu Devi ya, kita akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.